Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pertemuan ke-11 praktikum pengenalan pola. Kali ini kita bakal mempelajari audio objek. Jadi objek audio itu adalah representasi pola sinyal suara yang digunakan untuk membedakan atau memahami fitur tertentu, seperti suara manusia, musik, atau suara lingkungan. Nah, di objek audio ini kita ada yang kita bahas ini ada apa itu sinyal audio, fitur-fiturnya yang ada di objek audio, dan aplikasinya contohnya ya. Oke, aduh. Jadi sinyal audio ini dia merupakan representasi waktu ke amplitudo dari suara. Sinyal audio ini dapat berupa analog yang berbentuk gelombang kontinu atau digital yang berbentuk diskrit. Nah, apa maksudnya representasi waktu ke waktu dari suara? Jadi maksudnya ini ya gelombang, bukan gelombang, gimana nyebutnya ya? Ya pokoknya amplitudo lah, amplitudo dari waktu ke waktu. Contohnya kayak gini ya. Nah, nih di sini. Di sini kan ada nih 0, 1, 2, 3 ini kan waktu ya, ini dalam detik. Nah, pada detik tertentu tuh amplitudonya sekeras apa gitu. Setinggi apa, bukan setinggi, sekeras apa suaranya gitu ya. Kalau misalnya amplitudo ini. Jadi ini dia per detik nih, bukan per detik lagi malah. Dia kayak bener-bener yang 1, berapa detik sepersekian sepersekian gitu, dia ini mencatat semua sampai audio selesai gitu ya. Nah, oke. Berikutnya adalah fitur-fiturnya. Pertama, itu ada spektrogram. Spektrogram ini adalah representasi visual energi audio dalam domain waktu dan frekuensi. Nah, untuk di sini nih, kalau yang waveform ini kan dia makainya amplitudo ya, dari waktu ke waktu. Sedangkan spektrogram itu dia frekuensi. Jadi dia menggunakan nih, dia visual energi audio dalam domain waktu dan frekuensi. Jadi dia merepresentasikan dalam bentuk frekuensi. Kalau tadi kan amplitudo, kalau ini frekuensi dari waktu ke waktu. Di mana dalam spektrogram daerah gelap menunjukkan keberadaan frekuensi yang lebih rendah, sementara daerah terang menunjukkan keberadaan frekuensi yang kuat. Nah, kita bisa lihat di sini. Nih ya, yang terang itu dia menunjukkan apa? Frekuensi yang kuat gitu ya, yang tinggi. Sedangkan yang gelap itu dia menunjukkan frekuensi yang lebih rendah. Ini di detik segini sampai segini dia frekuensinya rendah, setelahnya langsung tinggi, langsung wow gitu ya. Oke, berikutnya adalah MFCC atau Male Frequency Capstral Coefficient. Fitur yang sering digunakan dalam pengenalan suara. Oke, MFCC. MFCC itu apa? Jadi MFCC ini cara untuk merepresentasikan spektrum daya jangka pendek suatu suara yang membantu mesin memahami dan memproses ucapan manusia secara lebih efektif. Jadi, dia ini melibatkan beberapa langkah. Pertama, itu ada analisis sinyal, ucapan. Ucapan itu kan sinyalnya kompleks, dicirikan melalui frekuensi dan amplitudo yang bervariasi dari waktu ke waktu gitu ya. Nah, MFCC ini membantu memecah sinyal-sinyal itu jadi komponen-komponen yang lebih sederhana, yang merepresentasikan laju dan karakteristik perubahan gelombang seiring waktu. Kemudian, dia pakai skala Mel. Skala Mel ini mendekati respon sistem pendengaran manusia yang lebih sensitif terhadap perubahan frekuensi rendah daripada frekuensi tinggi. Setelah diubah ke skala Mel, nanti dia dikonversi lagi kembali ke representasi domain waktu yang disebut capstrom. Capstrom ini memisahkan variasi periodik sinyal atau pitch dari variasi lambat atau timbre dengan fokus pada variasi lambat yang membawa sebagian besar informasi yang relevan untuk mengenali ucapan. Untuk skala Mel itu dia nih kayak gini ya. Skala Mel mengatasi permasalahan ini ya, permasalahan kayak untuk analisis audio itu dengan menerapkan jarak frekuensi linear di bawah 1000 Hz dan jarak logaritmik di atas 1000 Hz. Skala ini memungkinkan representasi sinyal audio yang lebih relevan secara perseptual, menyelaraskan skala dengan sistem pendengaran manusia non-linear. Nah, jadi nih,
ada yang namanya wilayah linear dan wilayah logaritmik. Wilayah linear ini dia frekuensi yang lebih rendah, di bawah 1000 Hz. Di mana telinga kita ini bisa mendeteksi perbedaan nada yang kecil. Skala Mel mencerminkan sensitivitas ini. Jadi dia nyamain ya ini ya sesuai dari yang tadi. Kalau si mana ya? Nih, skala Mel ini mendekati sistem pendengaran manusia ya, mendekati respons sistem pendengaran manusia. Nah, jadi dia ini mencerminkan sensitivitas ini dengan memberi jarak pada frekuensi-frekuensi secara linear, yang berarti bahwa perubahan frekuensi berbanding lurus dengan perubahan proporsional pada skala tersebut. Nah, untuk nada atau audio yang memiliki frekuensi di atas 1000 Hz, telinga kita ini kurang sensitif terhadap perubahan frekuensi di atas 1000 Hz gitu. Nah, skala Mel di sini jadi logaritmik, di mana dia mengelompokkan frekuensi-frekuensi yang lebih dekat sehingga secara perseptual terdengar serupa. Sifat logaritmik ini berarti bahwa seiring meningkatnya frekuensi diperlukan perubahan yang lebih besar untuk mencapai perbedaan persepsi nada yang serupa. Tuh. Ini ada banyak lagi, ini silahkan kalian baca aja nanti. Ini bakal di share juga nanti ya. Kita langsung lanjut aja ke zero crossing rate. Zero crossing rate ini dia frekuensi perubahan tanda dalam sinyal. Nah, jadi oke. Zero crossing rate ini alat analisis audio domain waktu yang membantu kita menghitung frekuensi audio monofonik. Monofonik pada dasarnya berarti hanya ada satu nada yang dimainkan pada waktu tertentu. ZCR berkinerja sangat buruk untuk beberapa nada yang dimainkan secara bersamaan. Jadi dia lebih cocok ke monofonik. Nah, apa itu ZCR? Jadi gelombang suara itu bisa dilihat sebagai aliran titik-titik yang berkesinambungan dalam ruang dua dimensi, yaitu waktu dan amplitudo, yang berfluktuasi di sekitar ambang batas senyap atau silent threshold dengan pola dan bentuk yang berulang-ulang. Jika kita mengamati sinyal melalui osiloskop, frekuensinya dapat ditentukan secara visual dengan melihat kapan siklus tersebut berulang. Jika frekuensi sampling sinyal diketahui. Oke, nih di sini ada silent threshold atau ambang batas senyap. Nah, ZCR ini kita pakai buat kita tahu nih ya frekuensi perubahan tanda dalam sinyal. Jadi ini dia kayak kalau misalnya frekuensinya tinggi, ini dia semakin azan. Ntar. Oke, lanjut. Jadi untuk setiap buffer aliran audio masukan kita, kalau kita ngitung berapa kali sinyalnya itu ngelewatin threshold ini, itu kita bisa ngitung frekuensinya. Dengan cara apa? Ini ada langkah-langkahnya. Kita ada ngitung number of second, terus kita ngitung number of oscillation, baru kita ngitung frekuensi dalam hertz. Itu. Nah, sesuai tadi ya dibilangin kalau dia ini lebih cocok ke monofonik. Jadi dia kalau misalnya lingkungannya bising ya, atau ada sinyal kompleks mengandung harmonik dan frekuensi yang tumpang tindih, zero crossing ini tidak relevan dan dapat menyebabkan ketidakakuratan yang signifikan. Dia ini jadinya sangat cocok untuk kalau misalnya dia sinyalnya monofonik yang bersih dengan frekuensi dasar yang dominan. Oke, lanjut ke pitch dan amplitudo. Oke, pitch dan amplitudo. Kalau amplitudo kita lihat di sini ya. Kalau amplitudo itu kan kerasnya suara ya, keras lembutnya suara. Sedangkan pitch ini, kalau pitch ini dia itu yang mempengaruhi kerapatan gelombang. Jadi dia ini adalah frekuensinya gitu, frekuensi suaranya gitu ya. Nah, pitch ini dia berkaitan sama kerapatan gelombang, sedangkan amplitudo itu berkaitan sama tinggi rendahnya gelombang. Untuk aplikasinya ada apa aja? Ada yang namanya nih, ada speech recognition, ada
music gain classification, ada sound event detection. Untuk workflow dalam menganalisis audio objek, ini yang pertama ya seperti biasa ya. Ini ada bisa juga ini sebelum preprocessing ada analisisnya dulu untuk melihat audio-audionya kayak tipe audio segala macam itu bisa dilihat di tahap analisis. Nah, preprocessing itu yang tahap berikutnya. Terus itu ada ekstraksi fitur, klasifikasi atau deteksi, baru evaluasi. Jadi di preprocessing ya normalisasi ini sesuai kayak yang kalau misalnya kalian pakai apa ya namanya standar standar apa standar scaler ya, standar scaler itu kan kalau untuk teks ya, kalau bukan untuk teksting, untuk numerik. Kalau di standar scaler itu kan dia menormalisasi supaya rentangnya jadi sama gitu ya. Nah, itu sama aja di normalisasi sinyal gitu, cuman dia makainya ini namanya adalah mana ya, nama functionnya adalah nih till normalize dari Librosa. Jadi dia cara menormalisasinya sama aja, dia mengubah kayak vektor-vektornya itu atau nilai-nilai dalam audio objeknya ini jadi rentang biasanya ya, biasanya itu -1 sampai 1 gitu. Jadi kayak kalau misal ada yang sampai ribuan gitu, misalnya frekuensinya sampai ribuan, itu dinormalisasi dengan cara apa ya, ada itu perhitungan matematisnya. Jadi nilainya antara -1 sampai 1 gitu, supaya dia berada di rentang yang sama. Jadi nggak ada yang kalau misalnya kayak ya kayak jomplang gitu ya, dia tetap dalam skala yang kecil gitu ya, nggak skala yang besar banget. Terus ada filtering noise. Filtering noise nih kayak misal kita mau ngapus noise-noise yang ada. Kayak misal nih, dalam suatu audio yang ada suara frekuensi yang tiba-tiba melengking gitu. Nah, itu kan noise kan. Nah, kita bisa menghapus noise-noise itu dengan kita mengecualikan frekuensi pada suara-suara yang melengking gitu, atau yang terlalu rendah, atau suara-suara yang kira-kira seperti apa, background gitu ya, kayak nadanya entah itu frekuensinya terlalu rendah atau terlalu tinggi, atau kayak suara-suara orang ribut di pasar, itu kita bisa hapus di filtering noise. Nah, untuk ekstraksi fitur ya setelah tadi kita preprocessing ya, fitur-fiturnya tadi ada ini aja ya, ada bukan ini aja, maksudnya ada beberapa kayak spektrogram segala macam, kayak ada pitch amplitudo, frekuensi segala macam, itu kita transformasi supaya bisa dipakai. Kayak misal, oh ini kalau misalnya ada suara yang transform kan, yang ada frekuensinya di segini segini segini, oh dia termasuk kelas ini, ya bisa aja kayak gitu. Terus untuk klasifikasi atau deteksi, ya ini kita bisa setelah kita ekstraksi fitur, dari fitur-fitur itu tadi kita bisa klasifikasi, bisa deep learning ya, model speech recognition berbasis deep learning yang mengkonversi sinyal suara menjadi teks secara otomatis, itu ada caranya. Nah, atau kita pengen dia jadi klasifikasi aja, oh ini lagu ini punya amplitudo, punya pitch itu sama nih, dan oh berarti dia ada di kelas lagu-lagu sedih. Oh dia amplitudonya tinggi, berarti suaranya keras-keras. Oh berarti dia ada di lagu-lagu rock mungkin. Kalau misalnya suaranya oh kecil, terus itu pitchnya itu rentang frekuensinya, rentang gelombangnya itu slow. Oh mungkin ini lagu yang dia ini slow gitu ya, kayak lagu sedih atau segala macam gitu. Terus kita evaluasi modelnya, model dari hasil klasifikasi tadi, bukan bukan hasil ya, maksudnya model yang udah dilatih tadi untuk klasifikasi atau deteksi, itu kita evaluasi seberapa akurat dia supaya kita bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan yang ada pada tahap klasifikasi atau deteksi tersebut. Oke, selanjutnya adalah langkah praktikum. Ini adalah langkah codingnya, silahkan dibuka Google Colab-nya dan akan dilanjutkan oleh ya silahkan. Baik, kita lanjutkan ke bagian langkah praktikumnya. Jadi di sini seperti biasa kita lakukan dulu untuk install library dan juga import library-nya. Jadi untuk instalasi library yang dibutuhkan ini adalah ini PYDAP, Noise Reduce, Librosa, Jiwur, dan Speak Recognition. Dan kelima library ini adalah library yang biasa digunakan untuk
proses suara. Dan untuk Matplotlib ini dia library yang digunakan untuk visualisasi data ya. Jadi nanti ketika kita mau ekstraksi fitur dari suaranya atau dari datasetnya, itu nanti kita bisa lihat visualisasi data ekstraksinya. Oke, jadi seperti biasa kita import library-nya. Untuk importnya seperti ini, bisa kalian langsung ikutin aja. Dan setelah kalian menginstal dan mengimport library-nya, kalian bisa masuk ke bagian prosesnya. Tapi sebelum itu kalian harus menyiapkan sebuah data berupa audio, dan audionya tuh harus format MP3 ya. Jadi karena di sini di bagian kode ini, nih bagian kode ini adalah kode di mana audio MP3 tadi itu dikonversi menjadi WAV. Kenapa dikonversi menjadi WAV? Karena format WAV itu dia lebih mudah di ekstrak atau digunakan untuk proses ya lebih mudah untuk menjadi dataset gitu, karena lebih mudah proses mengekstraknya. Tapi ketika kalian udah punya audio yang berformat WAV, kalian bisa skip aja bagian kode ini, langsung aja masuk ke sini. Karena bagian kode ini ya gunanya cuma buat konversi aja gitu, yang pada akhirnya kita pakai format WAV tadi. Dan untuk audionya ini kalian harus menggunakan audio yang ada teksnya ya, seperti orang ngomong atau gimana gitu. Misalnya seperti audio yang saya gunakan ini, dia seperti ini. Ini adalah praktikum pengenalan pola. Oke, udah. Nah, jadi kurang lebih seperti itu audionya. Audionya tuh harus sesuatu yang berbicara, teks berbicara sebuah kalimat gitu. Jangan cuma audio yang audio asal-asalan, itu nggak bisa. Karena di sini kita ingin melakukan proses teks. Jadi kita akan ngambil teks yang ada di audio. Oke. Jadi dua bagian ini adalah penyiapan audionya. Nah, setelah disiapkan audionya, sudah siap di sini. Jadi ketika ini yang tadi ini dia mengkonversi audio MP3 dan langsung ngasih output format WAV, dan WAV-nya kita pakai. Dan di sini bisa kalian lihat sample rate dan juga durasinya. Ini adalah sample rate dari audio tadi adalah 22.000 dan durasinya adalah 4,5 detik. Setelah itu, kalian bisa lakukan normalisasi sinyal atau normalisasi suaranya. Setelah kalian normalisasi, kalian bisa melakukan noise filtering. Jadi jika ada noise yang mengganggu seperti suara angin atau suara motor lewat atau apa, itu bisa di reduce dengan noise filtering ini, karena itu menjadi salah satu faktor pengganggu juga. Lalu setelah semua itu selesai, tahap pre-processingnya, kita bisa lihat visualisasi hasil pre-processingnya. Jadi hasilnya seperti ini. Bisa kalian lihat ini amplitudonya hanya 0,4, berarti nggak terlalu tinggi. Dan ini waktunya udah 4,5 detik. Dan di sini kalian bisa lihat nih, di bagian awal dari 0 sampai 0,5 ini dia kosong. Nah, terus juga dari sampai dari 4 lewat sampai 4 sampai akhir itu juga kosong. Dan ini nanti kelihatan di ekstraksi fiturnya. Nah, sekarang kita lanjut ke ekstraksi fitur. Di sini kita menggunakan ekstraksi fitur yang pertama, yaitu MFCC atau Male Frequency Cepstral Coefficients. Jadi di sini untuk kode ekstraksinya seperti ini. Ini adalah kode yang sudah lazim atau istilahnya kode default untuk ekstraksi fiturnya. Dan bisa kalian lihat di visualisasi datanya. Jadi ekstraksinya seperti ini. Jadi kan di awal tadi kita ngeliat ya, di bagian 0 sampai 0,5 ini dia kosong. Nah, jadi ketika di ekstraksi fitur, maka fiturnya ini kayak halus-halus saja teksturnya tuh kan. Jadi teksturnya tuh halus gitu kan. Nah, ketika ada suara masuk nih, di bagian sini nggak masuk ke suaranya kan. Nah, baru
dia kelihatan kayak menjadi kasar gitu. Dan ini adalah ekstraksi fitur menggunakan MFCC. Jadi dia visualisasinya seperti ini. Tadi menggunakan frekuensi, dan di sini frekuensinya dari 200 sampai min 600. Lalu lanjut ke bagian yang kedua, yaitu ekstraksi spektrogram. Dan sebenarnya hampir sama juga sama kayak MFCC. Jadi tapi dia di sini menggunakan desibel ya, dan ya sama-sama menggunakan frekuensi hertz. Di sini seperti yang kita tahu, untuk spektrogram ini dia sedikit lebih jelas ya. Karena kalau misalnya kita lihat MFCC tadi kayak kurang jelas gitu kan, kayak ini apa sih gitu kan. Nah, ketika di spektrogram dia sedikit jelas gitu. Tadi kita lihat di bagian 0 sampai 0,5 itu kosong. Nah, di sini dia spektrogram, dia mendeteksi ada suara di 0,5. Dan seperti yang kita lihat juga di sini, nah di bagian 0,5 emang ada suaranya. Jadi spektrogram tuh dia versi lebih jelas lah. Jadi ketika ada suara dia akan berada di antara 0 sampai min 10 desibel. Ini adalah suara normal. Oke, lanjut ke bagian speech recognition. Di sini kita akan mengimpor lagi, mengimpor library lagi dari speech recognition. Jadi kita impor speech recognition-nya as sprite, dan speech recognition-nya ini dia berguna untuk mendeteksi suara yang ada di mendeteksi teks yang ada di suaranya. Jadi untuk suara saya tadi yang ini yang saya gunakan sebagai datasetnya, mungkin kalian dengarkan dulu. Ini adalah praktikum pengenalan pola pertemuan ke-11. Bisa kalian dengar teksnya itu. Ini adalah praktikum pengenalan pola pertemuan ke-11. Nah, tapi di sini dia terdeteksinya pertumbuhan. Jadi yang pertemuan tadi terdeteksi menjadi pertumbuhan. Mungkin ya ada faktor yang mempengaruhi ya. Karena kalau misalnya kita dengar lagi, ini adalah praktikum pengenalan pola pertemuan ke. Nah, ketika saya berbicara pertemuan itu suara saya, intonasi saya agak lebih cepat ya. Jadi kayak Pertemuan. Nah, pertemuan. Jadi ketika kalian ngomongnya terlalu cepat atau bagaimana? Ya ketika kalian ngomongnya terlalu cepat, itu dia akan menimbulkan sebuah masalah baru, dimana speech recognition-nya kurang tepat untuk mendeteksinya. Nah, jadi itulah gunanya pre-processing. Tapi sayangnya di sini belum ada pre-processing pada bagian itu ya. Jadi pre-processing di sini baru normalisasi sinyal dan juga noise filtering. Belum ada pre-processing untuk ngelambatin suara atau gimana. Itu bisa aja kalian explore lagi jika kalian berminat di bagian ini. Nah, jadi balik lagi ke sini. Ini dia kedeteksinya pertumbuhan, ya kan? Yang mana teks sebenarnya adalah ini labelnya. Jadi teks sebenarnya kan ini adalah praktikum pengenalan pola pertemuan ke 11. Nah, jadi label kebenarannya atau ground truth ini adalah suatu acuan yang kita gunakan untuk mengevaluasi hasil deteksi dari speech recognition ini. Jadi kita gunakan acuan ini dan kita mendapatkan word error rate dan juga akurasinya sebanyak ini. Jadi word errornya 0,14, ini tergolong kecil, dan akurasinya mendapat 0,86, dan ini sudah lumayan bagus karena hanya bagian ini aja yang salah. Nah, ini misalnya ketika kita mengubah titik acuan ini atau label kebenaran menjadi sama
seperti yang telah dideteksi, ya otomatis kita akan mendapatkan hasil yang sempurna gitu. Salah. Nah, otomatis kita menemukan hasil yang sempurna. Jadi tidak ada errornya dan akurasinya adalah satu. Nah, ini yang terjadi ketika deteksi dari speech recognition ini benar-benar akurat. Ya, tapi karena deteksi tidak akurat, jadi ya terdapat error dan juga akurasinya tidak benar-benar bagus gitu. Ya walaupun sudah bagus sebenarnya. Jadi mungkin itu saja untuk langkah praktikumnya. Jikalau ada kesalahan kata dan mungkin penjelasannya terlalu cepat, saya mohon maaf. Dan jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, kalian bisa langsung chat langsung aja via WA ke kami. Dan baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum